Hidup kami tidak ditentukan oleh perkataan orang lain, tapi hidup kami Tuhan ditentukan oleh perkataan itu, oleh firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini selalu ada bagi kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa melalui pernyataan kami dalam pujian ini tadi. Tuhan, kami bersyukur karena Kau masih memberi waktu kepada kami, dan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami sudah kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami telah belajar menyembah-Mu, itu semua sebagai wujud rasa syukur dan hormat kami kepada-Mu. Bapa, kuduskan dan layakkan pujian kami, kuduskan dan layakkan penyembahan kami kepada-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan duduk diam, kami akan belajar firman-Mu, kami akan membaca, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami pahami, kami terima, dan kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus Tuhan kita. Amin. Sugeng Injang, Sugeng Pinanggi, Sinata Dhamma Pamuji berkahipun Gusti Allah, muni Gusti Yesus Kristus. Mesti tansah kajiwa kasaliraing panjenengan selan kula, muratin saku dumadi. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dampak COVID tidak begitu berlangsung di tempat ini. Terbukti kalau di tempat lain itu semakin jarang ya, tapi di sini ternyata semakin tertib, semakin gemuk, semakin banyak. Mari kita muliakan Tuhan dengan tepuk tangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sudah sepakat dengan istri saya dan melayani barang murah minang pro. Oleh karena itu, walaupun singkat sesingkat-singkatnya, kali ini istri saya akan memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu. Tentu saja terkait dengan betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan apabila kita hanya berserah kepadanya.
Kita boleh berupaya, tapi upaya kita itu adalah upaya dalam kebenaran. Monggo Bu. Bapak Ibu, salam. Selamat pagi, salam sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tadi suami saya mengatakan bahwa saya juga mau ikut melayani Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menguatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa untuk bulan ini mungkin tinggal 20 hari lagi saya pemangkas. Berarti usia saya 60 tahun dengan 3 anak dan 5 orang cucu. Cucu saya yang pertama oleh karena kemurahan Tuhan juga mulai Maret kemarin ini bertugas di Sumbawa. Nah, bukan itu yang akan saya saksikan, tetapi purna tugas ini adalah sesuatu yang sangat kita nantikan. Karena dalam tugas saya pernah berpikir apakah saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Karena beberapa tahun yang lalu Tuhan mengizinkan saya mengalami kecelakaan sehingga kaki paha kiri saya patah. Saya sempat beberapa bulan mungkin tidak beraktivitas, tidak bisa berangkat ke sekolah dengan beraktivitas sebagaimana mestinya. Tetapi Tuhan memberikan. Itu sesuatu yang membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu bukan hanya itu. Beberapa tahun kemudian Tuhan juga mengizinkan saya mengalami serangan stroke. Sehingga saya beberapa bulan juga, bahkan beberapa agak lama kami tidak bisa menulis, tidak bisa tanda tangan. Ini yang membuat saya sedih karena saya di sekolah harus tanda tangan, harus menulis, tetapi juga karena pertolongan Tuhan dan juga karena dukungan dari keluarga, suami dan anak-anak, saya senantiasa berobat terus dan dipulihkan juga oleh Tuhan. Sampai sekarang, sampai saya memasuki purna tugas ini. Untuk itu, apabila di dalam keluarga Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu sendiri, ya keluarga, sahabat ada yang mengalami, kalau di sini ada seperti Mbak Yayu, ini saudara saya, itu kita percaya bahwa lagu yang terakhir itu tadi menyampaikan bahwa Tuhan tidak akan memberikan pertolongan kepada kita, karena sesuatu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, dan kita hanya berserah, tapi hanya suka-suka Tuhan saja. Sekian kesaksian saya, semoga bisa menguatkan Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati, salam sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita berada pada posisi di bulan puasa. Bulan puasa bagi saudara-saudara yang lain, tapi kita juga berada di bulan puasa. Bulan puasa itu kalau secara umum itu identik dengan pemeliharaan. Jalan-jalan sing do pating juang, do didandani di aspal, didandani men api. Di desa itu kadang-kadang kandang wedhus bae nek arep bodo ya didandani. Iya, ono sing dicet, dilabur, kemudian taman-taman juga diperbaiki dan sebagainya. Di samping itu kita juga berada pada bulan April, di era-era mengenang kembali peristiwa Paskah. Ini adalah saat-saat kita untuk kita bisa mawas diri, untuk kita bisa introspeksi diri sampai di mana perjalanan kita dalam mengikuti penyelamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan heran kalau misalnya terkait dengan bulan puasa ini di televisi itu sering
ditayangkan mu'alaf. Bahkan mungkin itu terjadi sudah ya ratusan hari, ratusan bulan, tahun-tahun yang lalu itu dimunculkan kembali. Di sana banyak terjadi hujan mu'alaf. Sekalipun juga di sampingnya itu ada topan murtadin, tapi itu tidak ditayangkan. Yang ditayangkan adalah hujan mu'alaf itu. Tapi persoalan kita bukan itu. Persoalan kita kalau di sana ada mu'alaf, itu berarti ada yang tumbang. Kemudian kalau di satu sisi ada murtadin, berarti di sana ada yang tumbuh. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan memberikan pembelajaran untuk kita bersama dengan tema mewujudkan gereja yang tumbang. Maksudnya bukan tumbang kotor gitu loh. Kok wis juga. Tapi gereja yang tumbang itu adalah gereja yang tumbuh tapi sekaligus berkembang. Amin. Mari kita belajar untuk bisa mewujudkan gereja sidang jemaat Allah Immanuel yang tumbuh dan berkembang. Ini tentu saja tidak berbicara mengenai gereja secara fisik. Karena gereja yang sesungguhnya itu bukan gedung ini. Gereja yang sesungguhnya adalah persekutuan. Bukan gitu, saya tuh enggak ya, program akulah arisan. Itu bukan gereja, itu arisan. Tapi persekutuan anak-anak Tuhan yang bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, itu gereja. Dimanapun itu, walaupun itu di rumah, mungkin di lapangan, mungkin di tempat lain, asal di situ ada 2-3 orang anak-anak Tuhan yang bersatu hati memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itulah gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang akan kita sharingkan, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, itu bukan masalah gedung ini, tetapi masalah kehidupan kita, karena kita ini adalah bagian dari gereja. Supaya gereja ini menjadi tumbuh dan berkembang, supaya jemaat yang ada di tempat ini tumbuh dan berkembang, maka harus dilakukan yang namanya pemeliharaan. Nah, terus sekarang apa saja yang harus dipelihara? Hal apa saja sing kudu diopeni iki opo? Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih, supaya kita tidak salah, mari kita buka Alkitab kita. Silakan Bapak Ibu buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi bagian yang mana yang harus dipelihara supaya gereja di tempat ini menjadi gereja yang tumbuh dan berkembang? Jawabannya adalah seluruhnya. Yang harus dipelihara itu seluruhnya. Seluruhnya itu apa saja? Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah tubuh. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali gawe aturan diri. Karena yang sering kita utamakan adalah tubuh.
baru kemudian jiwa, kadang-kadang roh. Padahal Alkitab itu jelas mengatakan harus dimulai dari roh. Jiwa baru kemudian tubuh. Kalau Bapak Ibu bersolek, berhias, mau berangkat ke gereja seperti ini, itu tidak salah, tetapi juga kita harus lebih dalami, harus kita pahami bahwa yang harus tidak kalah harus kita utamakan roh, jiwa, baru tubuh. Roh dan jiwa itu yang harus kita pelihara. Berikutnya, sampai kapan? Sampai kapan roh, jiwa, dan tubuh itu kita pelihara? Sampai saat kedatangan Tuhan. Berbicara kedatangan Tuhan itu ada dua pemahaman Bapak Ibu. Yang pertama, kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Kemudian yang berikutnya, kedatangan Tuhan secara pribadi pada saat kita nanti dipanggil. Oleh karena itu, roh, jiwa, dan tubuh kita itu harus terpelihara sampai pada saatnya Tuhan memanggil. Itu roh, jiwa, dan tubuh kita itu harus terpelihara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang seringkali menyandera kehidupan roh, jiwa, dan tubuh kita. Karena kalau roh dan jiwa ini terganggu, tersandera, pelan atau cepat, tubuh ini pasti akan juga terganggu. Kalau jiwa kita dalam keadaan tidak tenang karena ada satu persoalan, mungkin itu sakit atau mungkin yang lain, biasanya itu dimulai dari makan tidak enak. Berikutnya, tidur tidak nyenyak. Nah, kalau makan sudah tidak enak, kemudian tidur tidak nyenyak, kalau itu sehari, 2 hari, mungkin belum ada persoalan. Tapi berikutnya, itu pasti tubuh itu akan menjadi lemah. Kalau Bapak Ibu sudah beberapa bulan tidak makan dengan teratur, dengan baik, tidak bisa istirahat, tidur dengan baik, kok masih kuat, berarti tubuhnya itu kuat, engko pikirannya sing enyem. Meskipun sing mulai jadi kentir, gitu. Rodo mambu angin. Nah, oleh karena itu yang harus diutamakan memang itu tadi, roh, jiwa, baru kemudian tubuh. Ning sing mburiya ana sing paling kae wong gendeng kae. Wong gendeng kae kok sehat-sehat. Terus tak balik, dadi wong gendeng bae. Ya tidak begitu. Apa kita tahu kalau itu sehat kan ya kita tidak tahu persisnya. Karena dia juga tidak pernah mengatakan apa-apa. Hanya kita menyangka nek wong gendeng-gendeng ge jarene sehat. Masa wong gendeng sehat? Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, yang sering membuat roh, jiwa ini terganggu, pada umumnya itu adalah adanya persoalan. Kalau ada persoalan, itu akan mulai terganggu. Kadang-kadang ibadah rodo piye, pikirane ya ora karu-karuan nek takoni mau kemana? Kemarin Pak. Kapan toh? Oh itu kan saya sendiri, tidak sama siapa-siapa. Jadi ditanya itu mulai seperti itu berarti rodo mulai mambangin. Nah, supaya kalau ada persoalan itu kita tidak gagap, tidak gugup, kita harus pahami toh, kita harus pahami munculnya persoalan itu kronologisnya bagaimana. Silakan Bapak Ibu buka di dalam Matius pasalnya yang ke-13
mulai ayatnya yang ke-25. Matius 13 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, coba kita teliti, kita cermati satu demi satu. Yang ditabur itu gandum, benih gandum, sesuatu yang baik, karena ini perumpamaan terkait dengan kerajaan Allah. Sesuatu yang baik. Tapi mengapa lalang itu meru-meru cukul? Mengapa lalang itu ikut tumbuh? Nah, lalang ini bicara persoalan, masalah yang semi negatif. Terus yang harus kita pelajari apa? Yang ditabur itu benih gandum, tapi mengapa lalang ini ikut tumbuh? Saya itu sudah hati-hati, Pak. Saya itu sudah berdoa juga. Saya itu sudah merencanakan dengan baik. Saya sudah belajar ini itu, mempersembahkan perpuluhan dan sebagainya. Tapi kok ya masih ono wae itu ya, kok ya masih diizinkan terjadi persoalan. Pinginane loro untune mari dadi mumet-mumete mari wetenge kabeh wis mari to baru wis sikil ku melu-melu diangkat ngene iki angel lho, Pak. Padahal semuanya kan sudah benih gandum itu sudah saya tahu. Yang harus kita pahami, lalang itu tumbuh itu bukan dari Tuhan. Persoalan itu bukan dari Tuhan. Tapi dari mana? Dari musuh. Tadi loh, musuh. Siapa yang menabur? Bukankah benih gandum yang ditabur? Tapi mengapa lalang itu tumbuh? Yang menabur itu musuh. Musuh kita siapa? Iblis. Musuh kita bukan darah dan daging, artinya bukan sesama. Musuh kita bukan darah dan daging. Aku ratau makan didek, aku ratau makan darah, bukan itu. Musuh kita bukan darah dan daging, itu maksudnya bukan sesama kita. Yang menabur lalang itu musuh. Berarti ora salah kuwi. Apa? Lah musuh sing nandur kok kudu aku. Iku sih. Ya, persoalan bukan dari Tuhan yang memberi.
Tapi yang menabur itu musuh. Tapi kapan musuh itu bisa menabur benih lalang? Kapan? Pada saat kamu tidur. Tidur orang yang merem-merecok. Tapi maksudnya tidur tadi roh, jiwa. Pada saat roh, pada saat kita ada malas-malas, aku ki jane iki yo arep bodo bareng iki jane lae propaganda iki. Nah, aku ki jane iki nek ora mangkat yo pekewo karo buku bang. Ini berarti mas mulai ngantuk anggar ngene iki. Ini sudah mulai ngantuk ngono kuwi. Ini nanti kesempatan musuh akan menabur lalang. Yang berikutnya harus kita perhatikan bagaimana Tuhan ini tanggung jawab ora toh? Nah, Tuhan mengatakan, tadi kan ada yang usul, kalau begitu apakah lalang ini boleh saya cabut? Jawabannya, oh jangan, ojo tok, ojo jangan dicabut. Lah kenapa? Karena kalau lalang ini dicabut, bisa gandum iku melu kecabut, betul? Terus biar kita akan bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Kita akan bisa mengatakan sehat itu penting. Newis tau loro kayak aku udah berubah ini darah gitu. Ya. Bapak Ibu akan merasakan bahwa bersih itu indah. Kalau sudah pernah melihat kelambi kok pating lembu, iki ke tempat belajar kok bukune ora ditoto pating blasar kan. Kalau Bapak Ibu sudah melihat yang seperti itu akan bisa ternyata indah itu. Bapak Ibu akan merasakan bahwa ternyata tetap seperti lebih baik ini wis tau roh sing ora karo-karuan itu. Jadi biarkan itu tumbuh bersama. Jadi tidak mungkin selama Bapak Ibu, selama kita hidup, kita bebas dari persoalan, tidak mungkin. Karena firman Tuhan mengatakan, biarkanlah mereka tumbuh bersama. Biarlah tumbuh bersama. Tapi suatu saat nanti, ini pada akhirnya, suatu saat nanti, itu akan dipisahkan. Mana yang gandum, mana yang lalang. Itu loh. Mana yang domba, mana yang kambing untuk Islam. Jadi selama kita ini ada dalam kehidupan di dunia ini, yang namanya persoalan apapun bentuknya, itu diizinkan, ya, diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat merasakan pertolongan Tuhan, gitu. Supaya kita dapat merasakan jamaah Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami kehidupan yang tidak Bapak Ibu inginkan, itu demi senang, tidak pernah akan merasakan bagaimana rasanya pertolongan Tuhan itu. Bagaimana rasanya? Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi, kalau sudah Bapak Ibu tahu, oh persoalan itu muncul, Tuhan tidak kehendaki, bukan dari Tuhan, dari iblis. Tapi iblis itu bisa membuat persoalan itu kalau kita tidur. Oleh karena itu mari kita berjaga. Mari kita waspada, mari kita berjaga. Supaya iblis itu tidak bisa menabur lalang. Tapi toh kalau suatu saat lalang itu tetap diizinkan tumbuh, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan itu? Kita berupaya tidak tidur, tapi kalau suatu saat persoalan itu diizinkan Tuhan terjadi, orang udan, orang angin, teko-teko ngomong orang cetok dia aja. Tidak ada apa, tidak ada apa,
Yo biasa wingi biasa esuk-esuk teko ngomong ora cepet. Tidak apa mau berangkat ya berangkat biasa teko-teko siangnya saya ditelepon. Betul ini Pak Besari? Iya Pak, gimana? Segera ke puskesmas. Ini istilahnya mau saya rujuk, mau rata-rata padahal esok ya ora apa-apa makan bareng. Mau saya rujuk karena di sini tidak bisa. Wah, bayangannya kita yang suruh ngomong, tapi kalau di dalam Tuhan tidak gitu. Walaupun bayangannya macam-macam, tapi yo mau ngetik, yo dirampungin nang titik dhisik ora kayak koma. Tekan titik C. Kalau tadi apa? Pating blasah yo ditoto. Ora teko tinggal mlayu. Ora karo-karuan iso anu meja. Sampai yang ada di sekitar Pak, sampai ini jadi marah sekolah kok. Apa? Lah wong domongi bojone kecelakaan arep dirujuk, lah kok malah ketoke santai-santai saja. Nah, wong dia ngarani yang nunggu. Tapi saya itu di dalam menata itu beresi menurut kita piye? Itu ya wis karo Tuhan terus pun iki. Ngono. Kulo njek pun iki Gusti, ya wis ora apa-apa. Ngono kan ndak? Ora apa-apa ngono iki. Ini hati-hati. Bapak kowe punya gangguan udah lah. Saya ke sana, saya tidak AIUP yo tidak usah. Rasa mengapa? Wong wis tiga kok mengapa? Itu terus sikile ini metutuk, kata mane gede ini juga jadi sesat. Mergo wis apa kok mengapa? Ini mau saya rujuk, ayo rujuk. Rujuk kemana? Akhirnya dibawa ke Temanggung. Sampai di Temanggung ini Bapak, di sini Temanggung tidak bisa. Mau ke Solo atau ke Magelang RST. Saya sudah kontak RST ada dokter. Mau ke Solo yang lebih bagus silakan. Aku bisa mikir. Maksudnya piye? Nek ana wong loro ki jane ora do nek do tilik ora dikon to. Adane aku loro ki tilik ora do dikon. Ning nek tilik loro kok goleki ra ketemu ki aja muni-muni. Ya jal buya iki muni nang Sarjito goleki ra ketemu lah ya kok karo nilai karo joni namen. Wong gendang koyo rumah sakit dadak goleki. Saya kon tilik iso. Nek koyo goleki ngono to, itu sempat saya pikir nek bojoku tak gonang Solo. Kok ana wong tilik ora ketemu glendengan. Padahal aku ora kon tilik. Saya pikir nek nang RST tek begitu terjun kuwi terus rumah sakit. Nah, ora sagoleki. Itu sempat saya pikir bagaimana supaya terjadi ini loh, mengurangi polusi roh dan jiwa tadi loh. Supaya kita tetap dalam keadaan aman itu. Terus bagaimana supaya kita itu siap menghadapi belajarnya itu dari Alkitab? Kalau terpaksa lalang itu diizinkan Tuhan terjadi, bagaimana sikap kita? Silakan Bapak Ibu buka, masih tetap di dalam Matius. Matius pasalnya yang ke-15. Ya, seperti yang ada di sana itu. Mulai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke Sidon dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak,
Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau persoalan itu sudah terjadi, anaknya sakit, ini contoh satu persoalan. Kalau persoalan itu terjadi, jangan sampai kita salah langkah. Sharing kepada Bu Gembala, tidak apa-apa. Pada majelis, pada saudara-saudara seiman, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai melangkah ke tempat lain selain melangkah kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau ada persoalan itu, kita langkahnya kepada Tuhan. Mungkin itu penyakit, mungkin itu apa. Langkah kita yang pertama kepada Tuhan, dengan catatan Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai cara apa saja. Tapi fokus kita, kalau ada persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi, datang kepada Tuhan Yesus. Contoh perempuan ini, datang kepada Tuhan, sudah langkah pertama betul. Ketika dia berteriak, teriak ini berarti menunjukkan usaha yang maksimal, yang sungguh-sungguh. Tuhan, tolonglah. Nah, ini berteriak. Apa yang terjadi? Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak menjawab. Kisah meneh sing dilehi urite Tuhan itu malah usul. Hai mbok, jangan kesini karena itu berteriak-teriak mengganggu. Tapi yang perlu kita perhatikan, perempuan ini tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh murid yang mengusulkan supaya Tuhan Yesus mengusir perempuan itu. Perempuan itu tetap fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan, kalau perhatikan, Tuhan itu tidak memperhatikan, bahkan tidak merespon apa yang disampaikan para murid. Tapi Tuhan ternyata walaupun diam, tapi tetap perhatikan perempuan itu. Buktinya apa? Kalau tadi pertama tidak menjawab, yang berikutnya dikatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Orang gokowe. Ini kan berarti tetap merespon. Tuhan tetap merespon, tapi tidak menjawab. Jadi seakan-akan kalau kita ada persoalan datang kepada Tuhan itu sepertinya wis donga tenanan toh. Sepertinya Tuhan itu tidak menjawab. Belajar dari perempuan itu tetap iman yang teguh, tetap kita bangun. Saya yakin, saya percaya Tuhan sanggup memulihkan. Ngono, nek mau nek donga sepisan pindho, awis pindho ping 3. Ana wis 3 ping 4, kaya kesel. Nek kesel ya siji bener. Mau wis donga terus ki, hanya saya tambahi apa poso. Waduh. Ya memang begitu pembelajaran. Artinya apa? Sekalipun seakan-akan Tuhan diam saja tidak menjawab, yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Buktinya apa? Sekalipun dijawab aku ki hanya untuk domba Israel,
Tapi perempuan itu kalau tadi hanya berteriak, perempuan itu kemudian maju, bahkan dia menyembah. Ini berarti usaha terus. Terus bisa dijawab apa? Mau nih meneng baik. Berikutnya dijawab aku diutus hanya untuk domba Israel. Yang ketiga malah menjawab saya lebih kurang tidak baik melemparkan roti kepada anjing. Nah orang ngono, aku kuwi diutus minggu wong domba wedhus Israel. Ora apa-apa terus merono maju. Tuhan masih tetap usaha di jalan Tuhan, tetap sungguh di jalan Tuhan. Nek mau nangis mimpi saya tiru. Nek mau rada ditambah lagi. Melihat seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Hei ibu, imanmu, betul? Hei ibu, imanmu." Yang akhirnya apa dari iman itu? Berdampak apa? Anaknya sembuh. Berarti persoalannya itu terselesaikan. Tetapi Tuhan dalam menyelesaikan persoalan kita ora teko mak bedudu. Karepe nek nyanyi karo jibril suka-sukamu Tuhan. Bahasa ngono, itu nek suka-suka biasa karepe. Lho, goleki asu, koyone ora disauri gitu. Tapi sering kali kan bukan suka-sukamu Tuhan, tapi suka-suka. Nah ini, maka mari supaya gereja di tempat ini, supaya jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang tumbuh dan berkembang, harus kita pelihara. Apa? Yang harus kita pelihara apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Dimulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Sampai kapan? Sampai saat kedatangan Tuhan, baik secara pribadi ketika Tuhan memanggil kita, atau nanti pada akhir zaman. Kita terus memelihara supaya kehidupan roh, jiwa, dan tubuh itu tidak ditemukan Tuhan dalam keadaan cacat. Kalau misalnya diizinkan Tuhan masalah itu terjadi, jangan sampai salah langkah. Kita harus datang kepada Tuhan. Dan jangan berharap Tuhan menolong itu ujug-ujug sakarepe dhewe, tapi Tuhan menolong kita melalui proses dengan cara Tuhan, manut Tuhan, orang bukan itu. Mukjizat masih ada sampai sekarang ini. Amin. Masih ada. Cucu saya itu 700-an yang seleksi yang diambil 2 minggu ini SMK kok mau lulus S1, padahal yang lain ya S1 ada yang apa gitu. Tapi yang diambil memang ijazahnya SMK. Yang diambil juga ternyata cucu saya itu juga dinyatakan lulus. Terus ditempatkan di Sumbawa. Itu pertolongan Tuhan. Jadi apapun persoalan kita itu Tuhan masih dan tetap menolong kita sampai kapanpun. Yang penting kita berusaha dalam mendekati Tuhan, dalam menghadap Tuhan itu secara sungguh-sungguh seperti yang dicontohkan oleh perempuan Kanaan itu tadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu pasti pernah melihat yang namanya kapal. Kapal itu di dalam laut atau di selat ya. Kapal itu di dalam kapal itu di air. Kapal itu kita, airnya itu kehidupan. Kapal itu di dalam air tidak di permukaan air itu tidak tenggelam. Biasa begitu. Jalan dan darat malah iso. Tapi kalau kapal itu kemasukan air,
pelan tapi pas ini suwe-suwe oke. Lah kapal itu bisa tenggelam. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita terus berupaya untuk memelihara kehidupan roh, jiwa dan tubuh kita, supaya roh, jiwa dan tubuh kita itu tidak terkontaminasi, sehingga kehidupan kita menjadi tenggelam. Entah sekalipun banyak persoalan, sekalipun apa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kapal kehidupan kita tetap bisa melaju dengan tenang. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Mari kita berdiri bersama. Kita baca bersama-sama. Ya, kalau yang tidak kelihatan dari sana bisa baca di Alkitab. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kami mengundang song leader dan para pemusik. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi menjelang siang hari ini Tuhan masih berkenan berfirman, menegur, menasihati dan menguatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah kami senantiasa supaya kami dapat menjaga, supaya kami dapat memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami sampai pada saat Tuhan datang secara pribadi maupun di akhir zaman nanti. Tuhan, banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kami. Ketika Tuhan harus memproses kehidupan kami, gerejamu yang ada di tempat ini, jemaatmu yang ada di tempat ini, tolong ya Tuhan,
Berikan kami keteguhan iman. Berikan kami fokus hanya tetap berharap hanya kepada Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk bisa menanti, untuk bisa menerima pertolongan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan terus merengga kehidupan kami dan semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu agar jemaat-Mu yang ada di tempat ini terpelihara dengan sempurna menjadi gereja yang tumbuh dan gereja yang berkembang. Dimanapun berada dalam keadaan apapun, jemaat-Mu di tempat ini boleh menjadi garam dan terang dalam kehidupan di lingkungan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, untuk para majelis, para pemuda, guru sekolah minggu, dan siapapun yang terlibat di dalam menumbuh dan mengembangkan gereja yang ada di tempat ini. Tuhan urapi, Tuhan tolong, dan Tuhan berkati. Persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, kami hanya berserah dan berharap kepada-Mu. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan menolong jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kembali. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan berkat Tuhan mengalir dalam setiap hari. Kami boleh mengalami hal-hal yang indah pada pagi hari. Kami percaya Tuhan, kami sudah menerima berkat. Dan berkat Tuhan akan melekat di dalam kami. Kami akan pulang dengan damai dan sukacita. Kami percaya Tuhan, Kau kembalikan kami di dalam ibadah pertama. Kami bersyukur Kau kirimkan hamba Bapak Ismail bersama dengan Ibu. Tuhan pakai pelayanannya dimanapun. Tuhan berkatkan untuk melayani. Kami percaya banyak orang berkati. Keluarganya Tuhan Kau berkati di dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau sudah memberkati setiap kami. Kami sudah membawa segala pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah pujian itu akan menjadi dupa yang harum, persembahan yang harum pada Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipujikan. Biarlah kami akan terus tetap punya kerinduan untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami akan memelihara roh jiwa yang Tuhan, supaya kami terus akan berkembang di dalam menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Apabila nanti sebentar ada ibadah sekolah itu, Tuhan Kau akan hantarkan anak-anak sekolah itu ada di tempat ini untuk mereka boleh bertumbuh dan mengenal Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Kau pakai guru sekolah minggu yang akan melayani. Tuhan urapi mereka. Biarlah pertemuan ini menjadi satu sukacita bagi anak-anak kami untuk menikmati berkat dan sukacita Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kakak. Biarlah Tuhan melalui kakak kami, anak-anakmu akan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, bertumbuh dan berakar kuat di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Jumat Agung pada hari Jumat besok. Juga pada Paskah hari ini, kiranya Tuhan kehadiran anak-anak
menjadi satu kerinduan untuk kami mengingat kembali betapa Kau mengasihi kami, betapa Kau pengorbananmu sungguh memakan di dalam hidup kami, dalam kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin kuat dan tahu Tuhan pengorbanan dan kemenangan yang sudah mengalahkan maut. Kami boleh menjadi tetap yang akan terus mengabarkan Injil, mengabarkan sukacita Tuhan, mengabarkan kabar baik, dan kami terus alami untuk menjadi berkat dari Tuhan, baik bagi keluarga, baik bagi lingkungan, baik di mana kami bekerja, di mana kami sekolah, kuliah, kiranya Tuhan akan ada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah nanti sore. Biarlah Tuhan kita akan menghantarkan Tuhan dalam kerinduannya untuk semakin bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa bagi rencana pembangunan Belanda. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong. Bagi saudara-saudara kami Tuhan, anak dari Bapak kami Alfi dari Ikhtiar yang masih ada di rumah sakit, Tuhan berencana menyembuhkan, memulihkan, biar kuasa Tuhan mengalir, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Amin. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan. Tuhan akan pulihkan mereka. Mereka punya kerinduan kembali melayani Tuhan, kembali di dalam ibadah tempat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja di dalamnya dan memulihkan mereka. Kau tahu kerinduan mereka Tuhan untuk datang di dalam ibadah dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar apabila kami pulang meninggalkan tempat, biarlah damai dan sukacita yang kami sediakan. Terima kasih Tuhan. Kau serahkan dalam kami Tuhan. Supaya akan pimpin kami sebentar pulang dalam nama Yesus. Mari kita akan angkat kedua tangan kita tujuh atas hati kita menghadap Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah di dalam kehidupan, di dalam keluarga mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali dalam nama Yesus. Amin. Yesus.